4, ibunya minum jamu kunyit ya, tapi sambil bercanda aja gitu. Nah, kalau dilihat dari video yang tadi kita tonton, si baristanya bilang dia udah ngeliatin meja 54 dan ngeliat ada yang aneh. Ada minuman yang janggal gitu warnanya, seperti minuman kunyit gitu. Padahal yang dipesan adalah es kopi Vietnam gitu. Nah, kalau gue jadi barista, ketika ada minuman yang aneh kayak gitu, yang memang dia nggak jual gitu, yang memang mencurigakan, pasti dia akan mikir, kalau gue normalnya ya, karena kan kalau kafe semahal itu tuh nggak boleh bawa minuman dari luar ya gitu. Ketika bawa minuman dari luar pasti dia akan nyamperin dan akan negur gitu, itu nggak boleh bawa minuman dari luar. Even ini ada yang aneh aja malah dijadiin bahan bercandaan minum kunyit. Kenapa di antara sekian banyak meja dia cuma mantau meja itu aja, dan ketika ada yang aneh kenapa nggak langsung ditegur aja? Kalau memang itu bukan minumannya ya ditegur aja gitu. Tidak boleh bawa minuman dari luar. Itu ya logikanya kalau gue ke tempat-tempat makan, apalagi tempat makan kayak Olivier lah, selevel Olivier gitu. Mau tahu, kalian bisa lihat secara jelas video yang saya share ini ya. Karena di sini secara tidak sengaja ayah dari korban yang bernama Mirna keceplosan. Dia mengatakan dia punya botol yang untuk meracun. Saya punya botolnya ya. Di saat ditegaskan kembali dia seperti tersentak, seperti kaget. Dan ada ekspresi. Film Ice Cold bikin opini publik soal Jessica Wongso terbelah. Otto Hasibuan ngaku tak terima bayaran. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Film dokumenter Ice Cold yang mengangkat kasus kopi sianida tengah membuat opini publik terkait Jessica Wongso yang divonis 20 tahun penjara terbagi dua. Sebagian orang masih meyakini Jessica Wongso sebagai pelaku. Sebagian lainnya merasa ia bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Otto sebagai kuasa hukum Jessica Wongso yang tampil dalam film dokumenter itu pun mengaku awalnya dihubungi oleh seorang produser dari London, Inggris. Saya tiba-tiba dihubungi dari Netflix, produser namanya Rob dari London, dan ada juga grup mereka dari Singapura, kata Otto Hasibuan dalam YouTube Deddy Corbuzier pada Jumat, 6 Oktober 2023. Otto Hasibuan pun tak pernah mengenal orang-orang yang membuat film dokumenter kopi sianida itu sebelumnya, saat mereka meminta izin untuk membuat film dokumenter. Otto Hasibuan ini pun meminta izin Jessica Wongso terlebih dahulu. Setelah konsultasi, Jessica tanya apa baiknya. Saya bilang jangan berpikir baik atau buruk. Nyatakanlah yang sebenarnya dan saya tidak mau berpura-pura di sini. Akhirnya dia mau dengan segala resikonya, kata Otto Hasibuan. Setelah Jessica Wongso mengizinkan untuk kasusnya dibuat film dokumenter, Otto Hasibuan mengaku tak menerima bayaran sepeser pun dari orang-orang tersebut. Sebab orang-orang tersebut menyampaikan film dokumenter yang diproduksinya merupakan karya jurnalistik dan dibuat berimbang, tidak berpihak pada salah satunya. Mereka bilang ini film karya jurnalis, sehingga tidak ada yang dibayar. Jadi biar Jessica, saya atau siapapun tidak mendapat bayaran, jelasnya. Karena itu pembuatan film dokumenter ini juga melibatkan banyak narasumber terkait kasus kopi sianida, baik dari sisi Mirna Salihin maupun Jessica Wongso. Sewa pengacara Otto Hasibuan, ini jejak kekayaan keluarga Jessica Wongso. Kasus kopi sianida yang sempat menghebohkan pada Januari 2016 silam kembali ramai dibicarakan. Hal ini berawal setelah penayangan film dokumenter Netflix Ice Cold Murder Cafe and Jessica Wongso. Dalam film dokumenter tersebut diperlihatkan kasus kopi sianida yang terjadi pada Januari 2016 silam melalui berbagai sisi. Keramaian film dokumenter tersebut membuat publik kembali mengulik soal Jessica Wongso. Salah satunya adalah rekam jejak kekayaan keluarga Jessica. Jejak kekayaan keluarga Jessica Wongso dikulik setelah mereka menyewa kuasa hukum Otto Hasibuan menggunakan mata uang dolar AS. Otto Hasibuan pada tahun 2020 disebutkan mematok tarif sebesar 2,5 juta US dollar atau setara dengan 39 miliar rupiah. Tarif fantastis itu membuat keluarga Jessica Wongso dinilai tajir melintir.
Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, sempat buka suara soal kekayaan keluarganya saat tampil di sebuah acara televisi. Ia menjelaskan bahwa keluarganya bukan berasal dari konglomerat. Suaminya Winardo Wongso adalah agen plastik, bukan pemilik pabrik seperti yang diberitakan di media. Jessica sendiri bukan wanita kaya raya yang memiliki sejumlah bisnis mentereng. Ia disebutkan hanya seorang pekerja biasa yang menerima gaji bulanan seperti pegawai pada umumnya. Dalam wawancara itu, disebutkan pula alasan Winardo Wongso, ayah Jessica, tak pernah hadir di publik. Imelda menjelaskan bahwa suaminya memiliki riwayat penyakit yang membuatnya tidak boleh stres. Selain itu, Winardo juga sempat menjalani operasi kepala sebelum kasus kopi sianida terjadi. Pembelaan ayah Mirna soal isu uang 140 juta rupiah di rekening barista kopi sianida kembali diragukan. Buntut ramainya pembahasan soal kasus kopi sianida Jessica Wongso, momen-momen lawas persidangan di tahun 2016 pun kembali disorot di media sosial. Salah satunya soal isu adanya uang 140 juta rupiah yang masuk ke rekening Rangga, barista kafe tempat Mirna Salihin tewas. Sebuah akun TikTok kembali menyoroti soal isu yang sempat heboh, yakni adanya uang gaib di rekening Rangga, barista kafe Olivier yang menyediakan kopi sebelum Mirna tewas. Dalam video yang diunggah, tampak ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, memberikan pembelaan bahwa isu uang itu tidak benar. Edi mengaku meminta sendiri ke bank rekening koran milik Rangga periode 2 bulan ke belakang. Saya minta rekening bank punya Rangga 2 bulan. Nih dapet, kata Edi Darmawan. Ternyata nggak ada tuh uang 140 juta rupiah, katanya lagi. Jurnalis yang meliput kemudian meminta Edi untuk menunjukkan bukti secari kertas yang ia bawa. Ini adalah rekening dari Rangga yang diduga menerima 140 juta rupiah. Tapi bisa dilihat kan apakah ada atau tidak 140 juta rupiah itu, kata jurnalis tersebut. Boro-boro, kata ayah Mirna sambil menunjukkan rekening koran tersebut dan membeberkan uang yang keluar masuk di rekening tersebut hanya puluhan dan ratusan ribu. Menariknya, netizen justru meragukan pembelaan yang dilontarkan Edi Darmawan. Tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa bentuk rekening koran itu tidak seperti yang ditunjukkan ayah Mirna. Aku print rekening koran gak kayak gitu tampilannya. Ada kop nama bank di atasnya, ujar netizen yang berbagi pengalaman. Lagian buat akses ke bank juga harus nasabahnya, bukan orang lain. Banknya juga punya aturan, kata netizen curiga. Rekening koran saya kok nggak gitu ya? Terus kan bisa pakai amplop coklat, ungkap pengalaman netizen lainnya. Gaduh film High School, Profesor Edi Hiarich ungkap dalang sebenarnya pembunuhan Mirna Jessica Wongso itu.